Pernah gak sih lu ngasih kepercayaan penuh ke seseorang, lalu dia yang justru nusuk lu dari belakang? Pernah gak lu rela bergadang, peduli, berjuang buat seseorang, tapi akhirnya malah digantiin sama orang lain? Dan yang paling sakit bukan karena dia pergi, tapi karena lu gak pernah nyangka dia bakal jadi orang yang menghancurkan kepercayaan itu. Kalau sekarang lu lagi ngerasa sakit karena dikhianati, berarti video ini buat lu. Karena ribuan tahun lalu, seorang filsuf stoik bernama Epictetus udah ngasih jawaban yang mungkin bisa bikin hati lu gak hancur sepenuhnya. Sakit kan? Rasanya seperti mau mati rasa. Rasanya pengen marah, pengen balas dendam, pengen nanya kenapa semua ini harus terjadi. Mungkin setiap malam kepala lu penuh pertanyaan yang sama. Kurang gue apa? Kenapa dia tega sih? Kenapa harus gue? Dan semakin lu mikir semakin capek. Semakin lu cari jawaban, semakin dalam luka itu terasa. Tapi menurut Epictetus, ada cara buat keluar dari lingkaran penderitaan ini yang mungkin bisa mengurangi beban pikiran kalian. Ajaran pertama adalah dikotomi kendali. Sederhananya gini, di dunia ini ada hal yang bisa lu kendalikan dan ada hal yang nggak bisa lu kendalikan. Karena yang jadi masalah, masih banyak orang hancur karena fokus pada hal yang nggak bisa mereka kendalikan. Karena sibuk mikir, mengapa dia berubah, mengapa seseorang memilih pergi. Mereka sibuk mikirin kenapa kepercayaan mereka dihancurkan. Padahal semua itu ada di luar kendali mereka. Yang bisa lu kendalikan cuma satu, yaitu reaksi lu. Seperti cara lu merespon, cara lu bangkit, dan cara lu menjaga diri setelah semuanya terjadi. Misalnya gini, lu punya pacar yang tiba-tiba berubah. Chat yang dulu 1 menit langsung dibales, sekarang dibales 3 hari. Yang dulu selalu ada, sekarang dingin. Sampai akhirnya lu tahu dia dekat sama orang lain. Lu gak bisa ngontrol keputusan dia, lu gak bisa maksa dia setia, dan lu juga gak bisa maksa dia menghargai perasaan lu. Tegaskan ke diri lu bahwa lu bisa milih untuk gak menghancurkan diri sendiri karena keputusan buruk yang dia buat. Disitulah kekuatan sebenarnya akan muncul. Bukan saat lu berhasil mengendalikan orang lain, tapi saat lu berhasil mengendalikan diri sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, yang mengganggu manusia bukan peristiwanya, tapi penilaiannya terhadap peristiwa itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa dia mengkhianati gue, tapi bagaimana gue merespon pengkhianatan ini. Karena jawaban itu ada di tangan lo. Ajaran kedua adalah amor fati, yaitu mencintai takdir. Kedengarannya aneh ya. Gimana caranya mencintai sesuatu yang bikin hati hancur? Tapi amor fati bukan berarti lu suka disakiti, bukan berarti lu menikmati pengkhianatan, bukan. Artinya lu menerima bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup dan yang bisa mengajarkan sesuatu. Kadang kita baru sadar nilai seseorang setelah dia pergi. Tapi kadang kita juga baru sadar nilai diri sendiri setelah dikhianati. Karena pengkhianatan sering membuka mata kita terhadap banyak hal. Siapa yang benar-benar peduli, siapa yang cuma datang saat butuh, dan siapa yang selama ini cuma memanfaatkan kebaikan kita. Contohnya dalam persahabatan, lu punya sahabat yang udah bertahun-tahun dekat. Lu cerita semua rahasia, lu percaya sepenuhnya sama dia. Lalu suatu hari, rahasia lu justru disebar ke banyak orang. Sakit ya? Jelas sakit. Tapi setelah kejadian itu, lu belajar batasan. Lu belajar memilih orang dengan lebih bijak. Lu belajar bahwa nggak semua orang pantas mendapat akses ke hidup pribadi lu. Dan pelajaran itu mungkin menyelamatkan lu dari luka yang lebih besar di masa depan. Kadang musuh terbesar kita bukan pengkhianatan,
tapi ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa pengkhianatan itu terjadi. Dan juga Epictetus pernah berkata, jangan berharap segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, tetapi berharaplah segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Saat lu berhenti melawan kenyataan, energi yang tadinya habis untuk mengeluh bisa dipakai untuk tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan disitulah kekuatan baru mulai muncul. Ajaran ketiga adalah ketenangan batin. Dan ini mungkin yang paling sulit dilakukan, karena setelah dikhianati, naluri manusia biasanya ingin membalas dan ingin membuktikan bahwa dia salah, lalu ingin menunjukkan bahwa kita adalah korban. Tapi menurut Stoik, ketenangan jauh lebih kuat daripada ledakan emosi sesaat. Kadang ketenangan terbesar bukan ketika lu berhasil membalas, tapi ketika lu berhasil menjaga kedamaian dalam diri lu sendiri. Karena orang yang mengkhianati lu sering berharap satu hal, reaksi. Mereka berharap lu marah, mereka berharap lu ngamuk, mereka berharap lu kehilangan kendali. Dan ketika itu terjadi, mereka merasa menang. Makanya diam sering jadi jawaban yang paling mematikan. Bukan diam karena lemah, bukan diam karena tidak mampu membalas, tapi diam karena lu nggak mau menyerahkan kendali emosi kepada orang yang sudah menyakiti lu. Seperti contohnya gini, misal di tempat kerja, lu punya partner kerja yang selama ini kelihatannya baik-baik saja. Kalian kerja bareng, bikin proyek bareng, tapi saat proyek berhasil, dia malah ngambil semua kredit dan ninggalin nama lu. Naluri pertama mungkin pengen perang, pengen ribut, pengen bongkar semuanya di depan banyak orang. Tapi orang Stoik akan berhenti sejenak, mengatur emosi, berpikir jernih, lalu bertindak berdasarkan akal sehat, bukan kemarahan. Karena kemarahan itu bisa bikin lu kehilangan lebih banyak daripada yang sudah hilang. Sementara ketenangan membuat lu tetap kuat di tengah badai. Epictetus berkata, tidak ada seseorang pun yang punya kuasa atas dirimu kecuali jika kamu memberikannya. Nah, ingat baik-baik, saat lu terus marah berbulan-bulan, dia masih mengendalikan hidup lu. Saat lu terus dendam setiap hari, dia masih menyewa ruang di kepala lu secara gratis. Bukankah dia yang membuat kita terfokus pada sikap dia? Tapi saat lu memilih tenang dan melanjutkan hidup, disitulah kendali kembali ke tangan lu. Jadi, kalau hari ini lu lagi dikhianati, ingat 3 hal ini. Pertama, lu nggak bakal ngontrol dia, lu nggak bisa ngontrol dia, tapi lu bisa ngontrol reaksi lu. Kedua, jangan cuma lihat lukanya, lihat juga pelajaran yang dibawa luka itu. Ketiga, ketenangan adalah kekuatan, dan diam sering lebih kuat daripada 1000 kata makian. Mungkin rasa sakitnya nggak langsung hilang malam ini, mungkin besok masih terasa berat, tapi percayalah, setiap kali lu memilih mengendalikan diri, menerima kenyataan, dan menjaga ketenangan, lu sedang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau video ini ngena buat lu, tulis kata Stoik di kolom komentar, biar gue tahu kalau lu masih bertahan, masih berjuang, dan masih mau bangkit dari semua ini. Dan jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya gue bakal bahas 3 kebiasaan orang Stoik tiap pagi yang bikin mental tetap kuat sepanjang hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri lu baik-baik, dan ingat, apa yang menghancurkan orang lain bisa jadi justru membentuk versi terkuat dari diri lu.